Sekarang, mengadakan webinar dengan berbagai bahasa yang dapat dipilih sendiri oleh pesertanya bukan sekedar harapan lagi. Kenapa? Karena dengan adanya fitur Simultaneous Interpretation dari Cisco Webex, Anda dapat mewujudkannya dengan mudah dan gratis loh. Nah, pasti ingin tahu dong seberapa menariknya fitur ini dan cara menggunakannya? Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Edavos bersama saya Taufik sebagai Senior Team Leader Engineer. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan sebelum kita mulai ke pembahasan, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Edavos. Seperti yang sudah kita infokan di awal, fitur Webex Simultaneous Interpretation ini memudahkan Anda dalam mengatasi kendala perbedaan bahasa. Dan fitur ini juga dapat dengan mudah Anda aktifkan pada schedule Webex meeting dan webinars Anda. Jadi, apabila Anda ingin mengadakan webinars yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara misalnya, Anda sebagai host dapat membuat berbagai channel audio bahasa sesuai dengan bahasa yang peserta gunakan. Sehingga para peserta yang bergabung di webinar tersebut dapat memahami materi yang disampaikan sesuai dengan bahasa yang mereka kuasai. Nah, channel audio bahasa ini juga nantinya akan diisi oleh para interpreter atau penerjemah bahasa. Namun, perlu diperhatikan bahwa Cisco hanya menyediakan fitur interpretasinya aja, sedangkan untuk penerjemahnya disediakan oleh Anda sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian tutorial cara menggunakan fitur Webex Simultaneous Interpretation. Saya akan membagi menjadi 3 peranan dalam menggunakan fitur ini, yaitu yang pertama adalah host, yang kedua adalah interpreter, dan ketiga adalah peserta. Untuk pertama-tama kita mulai dari sebagai host. Nah, sebagai host ini ketika Anda sedang menjadwalkan sebuah meeting atau webinars, Anda dapat langsung mengaktifkan fitur ini. Lalu, Anda juga dapat membuat audio channel bahasa yang Anda mau sesuai dengan kebutuhan. Dan Anda juga berhak untuk mengundang serta menetapkan penerjemah bahasa yang nantinya bertanggung jawab dalam menerjemahkan bahasa di dalam meeting online atau webinars Anda. Nah, untuk caranya seperti apa? Kita ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Pertama-tama, kita pastikan Simultaneous Interpretation itu enable di Webex Control Hub. Kita klik untuk enable. Oke, pastikan sudah update successfully. Selanjutnya, kita masuk ke website Webex Meeting untuk create schedule meeting. Kita klik schedule meeting. Lalu kita create topik meetingnya. Tentukan jadwal untuk meetingnya. Di bagian attendees, kita masukkan partisipan yang akan kita undang. Oke. Selanjutnya di Show Advanced Option, Scheduling Option, kita klik Enable Simultaneous Interpretation. Dan kita assign interpreternya. Misal dalam hal ini, kita butuh interpreter dari English ke Indonesia. Kita cari untuk Indonesia. Kita klik. Lalu kita add email interpreter yang akan kita undang. Kita add. Oke, kita sudah punya satu interpreter dari English ke Indonesia. Lalu kita klik save. Bila Anda ingin menambahkan audio channel yang lain, silakan ikuti langkah yang sebelumnya. Bila sudah selesai, kita klik schedule. Sedangkan bila Anda ingin menambahkan audio channel atau penerjemah bahasa lainnya di saat meeting sedang berlangsung, Anda juga dapat melakukannya dengan cara yang pertama, klik menu interpretation di pojok kiri bawah, klik manage interpretation, lalu add language. Misal dalam hal ini kita ingin menambahkan dari Jerman ke English. Oke, selanjutnya pilih
penerjemah dari menu drop-down interpreter, atau kita juga bisa milih penerjemah dari partisipan langsung. Dalam kasus ini saya akan memilih peserta sebagai penerjemah. Bila sudah selesai, klik apply. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran sebagai interpreter. Sebagai seorang interpreter atau penerjemah bahasa, pastinya Anda diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan dan menerjemahkan bahasa yang sudah ditentukan oleh host. Bila dalam sebuah meeting atau webinar terdapat beberapa interpreter dalam satu audio channel bahasa yang sama, Anda sebagai interpreter dapat bergantian dalam menerjemahkannya. Untuk caranya, yang pertama adalah pastikan Anda sudah menerima email invitation sebagai interpreter dan menggunakan email yang sudah didaftarkan. Kedua, klik menu interpretation, other controls, lalu klik hand off to next. Klik send request. Ketika interpreter yang lain sudah menerima request dari Anda, selanjutnya interpreter kedua yang nanti akan mengambil alih tugas Anda. Nah, sebagai interpreter, Anda memiliki fitur yang tidak kalah penting, yaitu fitur relay interpretation. Perlu Anda ketahui, saat ini fitur tersebut hanya tersedia di Cisco Webex dan belum tersedia di platform online meeting manapun. Dengan adanya fitur itu, memungkinkan seorang interpreter dapat memilih source audio yang ingin didengarkan. Contoh, ketika Anda hanya bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia, sedangkan narasumber yang bicara menggunakan bahasa Jerman. Tentunya, hal ini akan menyulitkan Anda karena Anda tidak bisa menerjemahkan bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Oleh karena itu, host harus menambahkan satu interpreter bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Dengan adanya fitur relay interpretation, Anda sebagai interpreter dapat dengan mudah mengubah source audio Anda dengan source dari interpreter lain yang menerjemahkan bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Dengan gitu, Anda hanya akan mendengarkan source audio bahasa Inggris dan Anda dapat dengan mudah menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Untuk mengubah source audio, Anda dapat mengikuti langkah berikut. Yang pertama, klik menu interpretation, lalu other controls, lalu pilih dari original audio ke English. Peran terakhir yang akan kita bahas adalah peserta. Sebagai peserta yang menghadiri webinar atau online meeting, ketika host menyediakan seorang penerjemah, Anda dapat memilih source audio bahasa yang Anda inginkan. Sehingga Anda dapat lebih memahami isi materi atau meeting webinar yang Anda hadiri. Berikut langkah-langkah untuk memilih source audio bahasa. Yang pertama, di menu interpretation pojok kiri bawah, kita klik, lalu kita pilih bahasa apa yang kita ingin dengarkan. By default, Cisco Webex sudah memilih original audio. Lalu dalam case ini, saya akan memilih bahasa English. Setelah memilih English, muncul yang namanya menu slider sensitivity dari Cisco Webex. Fungsinya untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara suara dari interpreter atau penerjemah dengan original audio dari pembicara. Jika dibandingkan dengan platform meeting online lainnya, Cisco Webex Simultaneous Interpretation menawarkan fitur yang lebih lengkap dengan adanya relay interpretation yang sudah saya jelaskan tadi, serta dengan interface yang menarik, dan yang kedua adalah gratis untuk Anda jika sudah berlangganan Cisco Webex. Oke, cukup sekian tutorial dari kami. Semoga Anda memahami dan berhasil menggunakan fitur Webex Simultaneous Interpretation pada Webex Meeting. Bila ada saran dari Anda ataupun pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jika Anda tertarik menggunakan aplikasi Webex, Edafos juga menyediakan license untuk akun Webex bulanan dan juga tahunan di Tokopedia PT Edafos. Untuk linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari Edafos. Ingat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Taufik pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.